Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa baik dan sehat selalu. Senang sekali rasanya saya, Santi Gita Cahyani, dapat hadir dalam acara Lentera Dhamma. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Buddha itu siapa. Dan di sini sudah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Erwin Wilar selaku penyuluh agama Buddha non-PNS Sulawesi Selatan. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya Santi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, luar biasa tentunya. Iya. Nah, seperti yang kita tahu, Buddha itu ada beberapa tanggapan. Ada yang menafsirkan Buddha itu adalah agama. Ada juga yang bilang katanya Buddha itu seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ada juga yang bilang Buddha itu kesadaran. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Erwin. Menurut Bapak, Buddha itu siapa, Pak? Baik, Santi dan para pemirsa TVRI, topik yang sangat luar biasa sekali, dimulai dengan pertanyaan ya. Biasanya kan topik itu bukan tanda tanya. Nah, topik ini tadi disampaikan oleh Santi adalah tanda tanya ya. Buddha itu siapa atau siapa itu Buddha? Nah, sebenarnya di saat zaman now nih atau generasi zaman now, kita mencari informasi itu sangat mudah sekali. Sangat gampang sekali. Saya kasih contoh, misalnya kita punya handphone ya, rata-rata kan kita pasti sudah punya handphone. Nah, kalau kita googling atau kita bertanya di Om Google mengenai Buddha itu siapa atau siapa itu Buddha, kita coba akan tes. Kira-kira keluarnya itu apa hasilnya ya? Kita coba tes. Saya punya handphone, kita coba tes hasilnya keluarnya apa. Nah, ternyata Santi dan pemirsa TVRI, hasilnya keluar itu adalah sejarah ataupun juga biografi daripada Siddhartha Gautama. Nah, Santi, kalau kita mengetahui sejarah perjalanan hidup atau sejarah singkat daripada Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, itu kita bisa menarik satu kesimpulan. Buddha itu siapa atau siapa itu Buddha? Kalau menurut saya, Buddha itu adalah seseorang yang telah sadar atau seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Kenapa dikatakan seperti itu, Pak? Sadar akan apa? Nah, cukup menarik nih, berlanjut dari apa yang saya tarik kesimpulan tadi ya. Nah, kalau untuk itu kita harus melihat nih, kita akan bedah bagaimana sejarah singkat daripada perjalanan Sang Buddha atau perjalanan Siddhartha Gautama. Nah, jadi Santi, Sang Buddha atau kita kenal saat ini dengan Buddha Gautama, itu sebenarnya adalah seseorang sama seperti kita, manusia biasa yang terlahir 623 tahun sebelum Masehi. Nah, beliau terlahir sebagai seorang pangeran. Beliau terlahir di kerajaan Kapilawastu, terlahir dari seorang raja, Raja Sudodana dan juga Ratu Mahamaya. Nah, kelahiran beliau ini disambut dengan begitu antusiasnya, begitu luar biasanya karena seorang pangeran yang lahir ya. Santi, kalau seorang pangeran lahir tuh ibaratnya tuh bukan cuma keluarganya yang bersuka cita ya, pasti seluruh rakyatnya, seluruh yang ada di kerajaan itu pasti juga ikut happy, ikut bersuka cita. Nah, jadi kelahiran daripada pangeran Siddhartha ini itu membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Nah, pada waktu sang pangeran lahir ini rupanya memang sudah ada terjadi tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan beliau ini atau pangeran Siddhartha ini itu berbeda
dengan anak-anak lainnya. Nah, tentunya salah satunya adalah ya beliau itu sudah terlahir sebagai pangeran. Nah, pangeran kan pasti memiliki benefit-benefit atau memiliki keistimewaan-keistimewaan yang berbeda. Nah, jadi sang raja menyambut dengan bahagia, menyambut dengan happy. Nah, pada zaman dulu itu kan banyak yang disebut pertapa-pertapa, ya, atau mungkin dikenal dengan istilah yang lebih umum itu mungkin peramal ya, seperti itu ya Santi ya. Nah, jadi sang raja ini pun kan ingin mengetahui kira-kira sang pangeran ini kelak itu akan menjadi apa? Akan menjadi raja kah? Atau akan menjadi apa? Nah, jadi sang raja beliau memanggil salah seorang pertapa atau salah seorang peramal untuk datang ke istana. Nah, datang ke istana kemudian diramallah sang pangeran Siddhartha ini. Nah, sang pertapa mengatakan bahwa kelak sang pangeran ini akan menjadi seseorang yang luar biasa. Nah, entah itu akan menjadi raja di atas segala raja, atau bahkan beliau ini bisa menjadi seseorang yang sangat dihormati oleh semua kalangan, termasuk tentunya oleh umat manusia. Nah, mendengar peramal, mendengar pertapa tersebut mengatakan hal tersebut, ada kegembiraan yang luar biasa dari sang raja, namun tentunya ada juga kekhawatiran yang tidak kalah luar biasanya. Nah, yang dikhawatirkan oleh sang raja adalah kalau misalnya sang pangeran ini tidak menjadi raja dan dia menjadi pertapa atau menjadi dihormati oleh semua umat, semua kalangan, semua manusia, dan menjadi pertapa yang membimbing semua umat manusia tersebut, berarti kan Pangeran Siddhartha tidak akan meneruskan kerajaannya. Nah, sedangkan Pangeran Siddhartha ini adalah putra pertamanya. Nah, sedikit informasi ke belakang bahwa ketika Pangeran Siddhartha ini lahir di hari ke-7, sang ibunda atau sang ratu itu wafat, meninggal dunia, sehingga beliau sang pangeran hanya hidup dengan sang raja. Nah, tentunya sang raja menaruh harapan yang besar karena kerajaan itu kan harus diwariskan, harus ada pewaris tatanya. Zaman dulu kan raja pasti pewaris tatanya sang pangeran ya, atau putra mahkota ya Santi ya. Nah, jadi sang raja menaruh harapan yang besar. Dengan adanya ramalan dari sang pertapa, sang raja menaruh kekhawatiran atas ramalan tersebut. Nah, sang pertapa pun juga mengatakan bahwa sang pangeran bisa menjadi pertapa atau bisa menjadi Buddha itu ketika beliau itu, sang pangeran itu melihat 4 peristiwa. Nah, peristiwa itu adalah kelahiran, adalah orang tua sakit, mati, dan juga ada lagi yaitu melihat sang pertapa. Nah, melihat pertapa yang bagaimana pertapa itu sangat bijaksana atau sangat happy ya kalau kita lihat sang pertapa itu. Nah, jadi untuk mencegah sang pangeran melihat bagaimana bisa kehidupan-kehidupan di luar daripada istana. Nah, sang raja ini selalu membimbing sang pangeran itu dalam hidup dengan happy. Ya, namanya juga anak raja ya, Santi ya. Hidupnya harus happy dong, ya, kemewahan di mana-mana ya. Mau makan apa aja bisa deh. Ada. Ya, kalau dulu zaman dulu itu mungkin kalau sudah ada handphone itu, nah sekarang yang paling baru mungkin handphone iPhone berapa nih? Udah iPhone 14 kali ya. Nah, mungkin beliau sudah punya iPhone 15 kali. Namanya kan anak raja ya, pasti sudah punya duluan lah. Nah, di-happy-kan lah. Nah, beliau juga, sang raja juga bertita bahwa tolong istana ini dijauhkan dari orang tua, orang sakit, dan juga orang mati atau orang meninggal, dan juga para pertapa. Ya,
Nah, namun dengan berjalannya waktu, sang pangeran tentunya tumbuh dengan besar, tumbuh dengan bahagia, sampailah satu titik sang pangeran ini harus menikah. Nah, ini masih peristiwa kebahagiaan. Nah, sang pangeran menikah dengan seorang putri di usia ke-16 tahun. Nah, berjalannya waktu lagi, singkat cerita di usia ke-29 tahun, sang pangeran dan sang putri ini dikaruniai seorang anak yang diberi nama itu Rahula. Nah, Rahula sendiri artinya sebenarnya adalah belenggu. Nah, sebenarnya cukup unik ya. Harusnya kan itu membawa kegembiraan, namanya mungkin yang happy-happy lah. Ya, namun diberi nama Rahula atau belenggu. Karena pada saat itu momen-momen mendekati daripada kelahiran Rahula itu, nah, sang pangeran itu ternyata sudah pernah berkunjung keluar daripada istana. Berkunjung keluar daripada istana, sang pangeran itu namanya kehidupan di luar ya Santi ya. Mau ditutupi bagaimanapun pasti akan tetap bisa terlihat. Nah, sangat susah karena memang kehidupan itu kan pasti akan ada orang tua. Nah, setiap manusia pasti akan menjadi tua. Nah, setiap manusia kemungkinan besarnya pun akan mengalami yang namanya sakit. Yes. Dan tentunya akhir daripada kehidupan ada kelahiran dan tentunya pasti akan ada kematian. Nah, ini kira-kira adalah siklus penderitaan yang dialami oleh manusia. Nah, Santi waktu kita lahir kenapa dikatakan kelahiran itu juga merupakan adalah penderitaan sebenarnya. Nah, pada waktu kita lahir kalau kita coba lihat ya, waktu bayi lahir itu Santi dia menangis gak sih? Menangis ya. Bahkan kalau bayi itu nggak menangis itu berusaha dikasih nangis. Benar ya? Dipukul pantatnya lah ya. Dokter itu kan berusaha untuk kasih nangis ya. Nah, nangis itu kan sebenarnya identik sama penderitaan. Ya, walaupun memang ada ya nangis bahagia lah ya. Kita dapat pacar ya, kita dapat undian, door prize ya, bisa nangis juga tuh. Ya, nangis bahagia, tapi identiknya kan dengan penderitaan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kelahiran kita itu kelahiran dimulai dengan siap untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Karena siklus tadi, kita pasti akan tua, kita pasti kemungkinan besarnya akan sakit dan kita akan mengalami yang namanya kematian. Kematian itu kan pasti membawa derita ya, membawa sedih, baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selain peristiwa tersebut, sang pangeran bertemu dengan pertapa. Nah, bertemu dengan seorang pertapa, beliau melihat, wah, pertapa ini kok sangat tenang sekali ya. Kayaknya tidak ada kegelisahan di mukanya, menjalani kehidupan dengan begitu happy. Ya, hanya dengan sehelai selembar kain aja yang membungkus tubuhnya, ya beliau berjalan dengan begitu bahagianya. Nah, kemudian sang pangeran bertanya, kok ada yang begitu menderita menjalani hidup, tapi ada juga yang begitu nampaknya bahagia menjalani hidup. Nah, itu terus terfikirkan oleh sang pangeran. Nah, akhirnya sang pangeran pada waktu kelahiran putranya, sang pangeran memutuskan untuk meninggalkan istana. Kira-kira nih kalau Santi nih ada di istana nih ya, hidup dengan mewah, Santi mau nggak tinggalkan istananya? Ya, kalau umat awam itu pasti berbahagia sekali ya. Apapun ada di istana, mau makan ada. Mau beli apa aja bisa. Agak susah lah ya. Iya, agak susah meninggalkan itu. Nah, sang pangeran ini siap meninggalkan semua itu, dia keluar untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus ada di kepalanya itu. Nah, singkat cerita, beliau menjalani, bisa dibilang menjalani penderitaan untuk mencari bagaimana melepaskan diri umat manusia itu dari penderitaan. Nah,
jalan yang sebenarnya tepat ya Santi ya. Iya. Karena dia harus menderita dulu, baru dia bisa mencari jalan untuk melepaskan penderitaan itu. Nah, sampai pada satu titik beliau ini pada waktu mencari jawaban atas kenapa manusia harus menderita, itu banyak sekali godaannya Santi. Apa Selama aja itu? 6 tahun itu, banyak loh. Nah, beliau itu berdiam diri di hutan, seorang diri, digoda oleh tentunya banyak makhluk-makhluk lain ya, banyak binatang-binatang, beliau cari makanan juga sulit dan sebagainya. Nah, sampai pada satu titik ada ya kita sebut mungkin penyanyi lah, gampangnya adalah penyanyi ya, dia melantunkan syair, kira-kira bunyinya adalah bahwa ketika senar kecapi itu dikencangkan makin kencang, maka suaranya itu bisa membuat telinga itu tidak nyaman ya, dan bahkan kalau makin dikencangkan itu bisa putus. Nah, senar kecapinya bisa putus. Sebaliknya kalau makin dilonggarkan juga kecapinya itu senarnya, nah itu bisa suaranya makin tidak kedengaran, bahkan itu bisa hilang sama sekali. Tersadar akan syair daripada penyanyi itu, nah akhirnya sang pangeran memutuskan untuk berhenti melakukan penderitaan diri. Itu di usia ke-35 tahun. Nah, pada saat itu jugalah beliau mencapai penerangan sempurna. Dan pada saat itu jugalah beliau memperoleh gelar itu Sang Buddha. Pangeran Siddhartha Gautama akhirnya kita kenal dengan Buddha Gautama. Dan beliau terus berlanjut kehidupannya membabarkan Dhamma selama kurang lebih 45 tahun sebelum beliau berparinibbana di usia yang ke-80 tahun. Kira-kira itu perjalanan singkat daripada Siddhartha Gautama menjadi Buddha Gautama yang bisa menjawab sebenarnya kenapa dikatakan seseorang yang sadar atau seseorang yang mencapai penerangan sempurna. Ya, yang kita tahu kan Buddha saat ini hanya satu, Buddha Gautama ya Pak. Yes. Nah, apakah semua orang itu ada kesempatan menjadi Buddha? Wow. Kemungkinan menjadi Buddha begitu? Wow, pertanyaannya makin menarik ya, Iya. Santi ya. Kira-kira kalau saya tanya balik Santi mau nggak jadi seorang Buddha? Ya, bisa. Pasti ada rasa keinginan ya, ada rasa mau ya. Nah, jadi pemirsa sekalian dan juga Santi, nah sebenarnya umat manusia atau kita itu semuanya sudah punya sifat Buddha. Sifat kebudaan yang sebenarnya secara alami itu sudah ada di dalam umat manusia. Nah, di dalam hati kita itu sudah tumbuh sifat-sifat kebudaan. Nah, kita tinggal mengikuti ajaran-ajaran Dhamma daripada Sang Buddha, tentunya untuk lebih mengembangkan sifat kebudaan yang sudah ada di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Buddha itu sebenarnya adalah seseorang, yaitu Pangeran Siddhartha. Jadi kalau seorang Pangeran Siddhartha saja bisa menjadi Buddha, tentunya kesempatan yang sama juga dimiliki oleh semua umat manusia. Nah, dan caranya adalah kita harus terus mengembangkan sifat kebudaan di dalam diri kita. Secara nggak langsung sebenarnya kita sudah dalam tanda kutip menjadi seorang Buddha. Itu kira-kira Santi. Nah, kira-kira sifat-sifat apa saja Pak yang mudah kita lakukan, kita latih begitu? Betul sekali. Nah, manusia itu terlahir seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru lahir saja kan sudah menangis tuh. Iya. Nah, padahal sebenarnya kan sifat kebudaan itu adalah sifat yang penuh dengan rasa bahagia, penuh dengan rasa yang harus membawa sukacita bagi semua manusia. Nah, jadi sebenarnya dalam ajaran Dhamma atau ajaran Sang Buddha itu tidak sulit.
tidak sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya ada 3 poin utama saja ya yang sebenarnya harus kita ingat terus, kita praktekkan terus supaya kehidupan kita ini atau sifat-sifat kebudayaan dalam diri kita ini bisa berkembang semakin baik. Nah, yang pertama itu dikatakan bahwa janganlah berbuat jahat. Nah, yang kedua dikatakan bahwa perbanyaklah perbuatan baik. Nah, sebelum saya menuju yang ketiga, Santi, kalau kita lihat yang pertama tadi dikatakan bahwa janganlah berbuat jahat, yang kedua baru dikatakan perbanyaklah perbuatan baik. Kira-kira kenapa yang paling pertama itu harus jangan berbuat jahat? Bukan yang paling pertama itu adalah perbanyak dulu perbuatan baik. Kira-kira kenapa tuh? Kalau dari Santi kira-kira gimana? Karena kan kalau kita mengurangi perbuatan jahat, karma buruk kita itu akan berkurang begitu Pak. Oke. Nah selanjutnya kita akan perbanyak perbuatan baik untuk menunjang karma baik kita. Baik, betul ya Santi ya. Nah, alasan lainnya adalah bahwa sebenarnya pada umumnya ya Santi ya, manusia itu lebih gampang untuk berbuat jahat. Lebih gampang tergoda untuk melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak baik dibanding untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita contoh saja, contoh kecil, contoh sederhana ya. Zaman now nih, zaman sekarang ya, kita ajak umat untuk ibadah, untuk ke wihara. Mungkin ketika di momen yang sama, di waktu yang sama, terutama generasi muda nih, ya, ada temannya yang lagi ajak untuk wisata, untuk mungkin main game, ya, atau untuk bersantai-santai, sesuatu yang gembira. Mungkin umat tersebut lebih memilih untuk ke sana dibanding ke wihara. Nah, jadi makanya kenapa yang paling pertama itulah janganlah berbuat yang tidak baik atau janganlah yang berbuat jahat. Karena minimal kalau kita tidak bisa menambah perbuatan baik kita, kita tidak bisa berbuat baik bagi orang banyak, kita jangan merugikan orang lain. Nah, kita jangan berbuat jahat, kita jangan menambah pundi-pundi kejahatan kita. Kita harus mengurangi pundi kejahatan kita, yang kita harus perbanyak adalah pundi-pundi kebaikan kita. Kita tidak bisa perbanyak pundi-pundi kebaikan kita, kita jangan juga perbanyak pundi-pundi kejahatan kita. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah janganlah berbuat jahat, kedua perbanyaklah perbuatan baik, yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Tentunya Santi, kalau dengan pikiran yang suci, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, segala sesuatu itu tentunya hasilnya pasti akan baik juga. Nah, kira-kira 3 kalimat ini ya biasanya sih ditutup dengan itulah ajaran Sang Buddha. Ya, jadi 3 atau 4 kalimat ini itu menjadi inti daripada ajaran Dhamma Sang Buddha. Nah selanjutnya misal ada orang begini, saya berbuat jahat itu karena terpaksa. Ya. Nah, misalnya ada hewan yang mengancam gitu kan, terus kita berbuat jahat membunuh, tapi tanda kutip terpaksa katanya. Itu bagaimana menurut Bapak? Dalam ajaran Sang Buddha atau dalam ajaran Dhamma itu ada dikenal dengan karma. Ya, jadi setiap makhluk yang ada di dalam kehidupan ini itu semua memiliki karmanya masing-masing. Semua mewarisi karmanya masing-masing. Semua hidup dari karmanya masing-masing. Nah, untuk itu kita yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh Santi tadi, tentunya makhluk tersebut ketika dia dibunuh ya, itu dia lagi mewarisi karmanya. Nah, yang membunuhnya juga itu lagi melahirkan karma baru bagi perbuatannya. Nah, siklus kehidupan yang diajarkan oleh Sang Buddha, oleh Dhamma Sang Buddha adalah seperti itu. Jadi, apapun perbuatan kita Santi, mau yang baik ataupun yang kurang baik, itu akan diwarisi oleh kita sendiri.
Iya, terima kasih Bapak. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, cuma karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, jadi dari pembahasan kita pada hari ini, intinya adalah Buddha itu memiliki arti kesadaran. Seorang yang sadar, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dan apakah setiap orang memiliki sifat kebudaan? Bisa. Setiap orang memiliki sifat kebudaan dan bisa mencapai kebudaan. Nah, tergantung bagaimana seseorang dapat meningkatkan sifat-sifat kebudaan yang ada dalam diri masing-masing. Betul sekali. Demikianlah Lentera Dhamma Agama Buddha pada hari ini. Saya Santi Gita Cahyani dan Bapak Erwin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Indahnya kasih, indahnya berbagi, bahagialah insan di bumi. Rentangkan tangan, jalin persahabatan menuju masa depan. Oh, tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjelas.